yang berbeda. Sekarang ganti tema baru ya. Para kabib-kabib sekarang harus lebih introspeksi diri. Sekali lagi, kabib-kabib keturunan imigran Yaman yang suka ceramah lalu mengadakan kegiatan sholawat harus introspeksi diri, karena ada kejadian yang juga sudah saya sampaikan di video kita sebelumnya. Bisa cek, sholawatan ricuh karena tidak dikawal oleh Banser, tidak dikawal oleh Ansor, ya. Nah, kenapa kok tidak dikawal? Karena ternyata Banser itu sudah mendapatkan perintah resmi, saudara, ya, supaya tidak ngepam kegiatannya para kabib-kabib itu, ya kan. Jadi yang jelas memang sebaiknya kita mengikuti apa yang difatwakan oleh Kiai Nusantara, bahwa Ba'alawi memang bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Berkaca kepada keadaan ini, harusnya Ba'alawi itu membiasakan diri dalam perbedaan, ya, membiasakan diri bahwa dia sudah ada orang yang tidak percaya kepada mereka, nggak usah maksa-maksa orang untuk percaya, ya. Kalau bisa jangan lagi ada kabib-kabib di depan publik ngaku-ngaku juriah Nabi, ya kan? Nah, karena apa? Masyarakat sudah tidak semua bodoh sekarang, udah ngerti. Oleh karena itu, kepada Ba'alawi, sadarlah, nggak ada gunanya di Indonesia ini mengaku sebagai keturunan Nabi. Kalau boleh saya bersaran, ya, lebih baik tidak mengaku sebagai keturunan Nabi, seperti para keturunan Nabi yang asli. Keturunan Nabi yang asli itu nggak pernah pamer, tidak pernah pansos menunjukkan dia keturunan Nabi. Bahkan dia lebih cenderung menyembunyikan nasabnya. Saya punya banyak teman yang ternyata dia adalah juriah Nabi, tapi nggak pernah ngaku-ngaku, nggak pernah di depan publik. Di dalam tubuh aneh mengalir darah suci Rasulullah. Jadi saran kita kepada kabib-kabib, nggak usah ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Nanti kalau kamu ternyata mati dan benar keturunan Nabi, kamu malah dapat pahala, ya kan? Nah, kamu sekarang ngaku-ngaku padahal sudah ada bukti, mati, ya, kamu ternyata keturunan Nabi, ya nggak apa-apa, dapat pahala. Sementara kalau kamu ngaku-ngaku keturunan Nabi, mati tidak terbukti, kamu dapat laknat dari Allah. Itu sudah jelas. Maka lebih baik untuk Ba'alawi nggak usah ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Ini saran yang cukup masuk akal menurut saya, ya. Tapi masalahnya banyak oknum Ba'alawi yang takut kehilangan reputasi itu, ya, karena ada oknum yang kerjanya ndawir. Kalau ndawir nggak ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak laku. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai keturunan Nabi yang asli. Makanya ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, wah, dicintai, padahal itu palsu, salah mencintai itu namanya, ya. Itu kalau mereka mendoktrin lebih baik salah mencintai, katanya. Kacau loh, bodoh loh kalau saya seperti itu loh. Nah, jadi saudaraku, ada berita nih, ya, dari Gusmar. Kita sampaikan, ya, GP Ansor Tegal sudah mendapatkan perintah resmi untuk tidak ngepam, ya. Coba kita simak videonya berikut ini, ya, dari Gusmar di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kendal, ya, di Kabupaten Kendal, ya, Jawa Tengah. Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kendal membuat sebuah surat edaran yang intinya sama saja, ya. Oke. Ini terkait dengan Muhibin klan Yaman. Jadi ada grup Muhibin yang suka menjilati junjungannya dari klan imigran Yaman. Itu ada anggota yang menghinakan Gus Yahya Khalil Stakuf, ketua Muhibin, itu dengan sangat lancang, dengan bahasa-bahasa yang tidak beradab. Nah, akhirnya pimpinan cabang GP Ansor Kendal itu marah dan membuat instruksi untuk tidak menurunkan anggota Bansernya dalam kegiatan-kegiatan yang
melibatkan Muhyiddin dengan klan Yaman ini. Siapa saja ini masih baru tanggal 25 Juli 2024. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kendal. Surat edaran, baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi situasi dan kondisi yang ada dengan munculnya ucapan atau ujaran kebencian yang ditujukan kepada Ketua Umum PBNU pada grup WhatsApp Krayak Ngopi Udut pada tanggal 18 Juli 2024 pukul 12.36 WIB yang sudah menghina martabat organisasi Nahdlatul Ulama, kami atas nama pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kendal merujuk pada Peraturan Dasar GP Ansor Bab 3 Pasal 3 dan 4 tentang asas dan tujuan, juga Peraturan Rumah Tangga GP Ansor Bab 8 Pasal 40 tentang kewajiban anggota serta berdasarkan Nawa Perstia Banser mengambil sikap sebagai berikut. 1. Seluruh Banser tidak diperbolehkan melaksanakan PAM dalam kegiatan Krayak Al-Muqarrabin di seluruh wilayah Kabupaten Kendal sampai batas waktu yang belum ditentukan. 2. Pengambilan sikap ini harus dilaksanakan bagi seluruh kader Ansor dan Banser di Kabupaten Kendal. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kendal. Oh, ternyata Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, saudara. Ya, GP Ansor Kabupaten Kendal, Banser Kabupaten Kendal, memang seharusnya yang seperti itu. Ngapain Anda? Ya, padahal Anda mungkin nggak dikasih kompensasi ya. Ya kalau kompensasinya gede nggak apa-apa kali. Iya kan? Iya, jadi saya sangat setuju ya. Kalau perlu ada pelarangan seperti di mana tuh PCNO mana itu ya, Solo ya, Solo Raya ya, nggak usah ngundang-undang Kabib ya, nggak usah ngundang-undang Kabib. Banyak kiai-kiai Nusantara yang mumpuni ilmunya luar biasa ya. Jadi ini benar-benar sebuah pelajaran yang baik ini untuk semuanya ya. Semoga semuanya bisa introspeksi diri, mengambil hikmah dari setiap kejadian ini ya. Nah, kalau semuanya paham bahwa kita itu jangan saling menghinakan gitu ya, harusnya ya. Stempel ditandatangani Misbahul Munir SPSI Ketua, Haji Nurul Anwar SPDI MPD Sekretaris Tembusan, Ketua PCNU Kabupaten Kendal, 1. Yang kedua Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah. Ya, nah ini saya juga dapat kiriman tentang seperti apa kasih ujaran kebencian penghinaan di grup WhatsApp tadi yang dilakukan oleh Muhyiddin terhadap Gus Yahya begini. Lah ngono ketuane PBNU malah moro neng Israel, opo rak celeng tenan plus asu kuwi tutupno dapurane ketuane PBNU. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Muhyiddin ya gini dengan klan Yaman menjilat-jilat, kan klan Yaman nyembah-nyembah, tapi dengan ketua umum PBNU-nya kok ngasih menghina begini sampai binatangnya pada keluar. Kurang ajar memang. Ini harus jadi Banser ini kalau dikendali mestinya tidak cukup banyak dengan membuat surat instruksi seperti itu. Cari nih orangnya nih, maksudnya apa dia begitu itu. Ya sepakat saya, kalau perlu jangan lagi ngundangin Habib lah, nggak usah ngundangin orang-orang Yaman dalam acara-acara NU di Kendal ya, jangan diundang lagi, undang kiai kita. Jadi jangan hanya tidak dikawal, jangan hanya boikot seluruh kegiatannya, boikot kegiatan-kegiatan, nggak usah ngundangin orang-orang keturunan Yaman untuk mengisi acara-acara NU di Kendal sebagaimana sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, kader-kader NU, pengurus NU resmi Solo Raya ini baru Solo Raya yang sudah mengambil sikap tegas
membuat instruksi untuk tidak mengundang Habib dalam kegiatan-kegiatan NU di sejumlah kabupaten se-Solo Raya. Mantap, ini harus diikuti oleh pengurus-pengurus NU yang lain. Ya harus begitulah. Kita harus tegas dengan mereka. Mereka kelompok keturunan pengungsi tapi berlaku sombong, kurang ajar dengan doktrin-doktrinnya yang menyesatkan umat. Jadi kita harus mereka jual, kita borong habis gitu ya. Ya mereka jual, kita borong habis. Jangan diurusin, nggak usah dikawali, saya bayar panjar tuh. Mulai sekarang loh. Saya minta, saya mohon pada seluruh kader-kader NU di seluruh Nusantara, nggak hanya di Kendal, nggak hanya di Solo Raya, seluruhnya aja. Pada para kiai, para gus yang ada di tanah air ini, di seluruh Nusantara, sudah hentikan untuk ngundangin para keturunan imigran Yaman dalam acara-acara pengajian panjenengan semua. Undangi tokoh-tokoh kiai-kiai kita sendiri, tokoh-tokoh Nusantara. Jangan ngundangin orang-orang dari keturunan imigran Yaman yang kerap kali membuat doktrin-doktrin menyesatkan. Pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi itu sudah menyesatkan. Tidak barokah itu berarti dimarahin sama anjing Nabi itu. Karena mereka nggak bisa membuktikan. Ngaku-ngaku lupa itu lagi. Jangan diundang mereka, sudah cukup, hentikan mereka. Cukup, kita punya kiai, punya gus, kita mengundang kiai-kiai kita sendiri. Bagi gus-gus yang masih muhibin ya situ silakan. Kalau ada apa-apa kalian statusnya komplotan kongsi berarti gerombolan dengan mereka. Kalau masih terus-terusan bareng mereka, bahkan mau mengatakan, menganjurkan nggak usah ikut gimana sih, ini urusan bangsa dan negara, nggak usah ikut-ikut. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mulai hari ini memang Banser harus tegas dengan para muhibin, dengan klan imigran Yaman, agar tidak lagi ada pelecehan, penghinaan kepada kiai NU kita. Ya, Banser kan sudah sering berikrar kan, kalau siapapun senggol kiai kita, mereka jual, kita borong habis kan, itu instruksinya Gus Yakut dulu. Ya buktikan dong, itu nggak hanya nyenggol, itu hanya nabrak. Belum lagi kalau kita mau mengungkit tentang penghinaan, pelecehan yang dilakukan oleh klan-klan imigran Yaman itu di Indonesia itu, dengan Mbah Hasyim Asy'ari, dengan Gus Dur, dengan kiai NU yang lain, bahkan dengan lembaga NU-nya juga direndahkan sedemikian rupa. Siapa sih mereka? Lancang sekali menghinakan organisasi besar yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Lancang sekali mereka dengan tokoh-tokoh NU kita. Di saatnya tegas dengan mereka. Mereka macam-macam ya, sudah pulang aja ke Yaman aja kalau. Biar kembali sana ke tanah leluhur di sana. Mau provokasi ya provokasi di sana, jangan di sini. Mana sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusmar atas kontribusi videonya ya. Sehat selalu. Juga untuk semuanya, sehat selalu saudaraku ya. Jadi saudaraku, mudah-mudahan kita selalu terus tidak berputus asa mengedukasi masyarakat, karena masih banyak saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan pencerahan ya. Tidak sedikit yang masih menjadi muhibin budak spiritual. Adanya Rizik Syihab yang sedang sakit itu adalah bukti nyata dia manusia biasa. Dia bukan wali Allah. Dia wali Allah dari mana coba? Doanya, perilakunya seperti itu. Seorang wali itu kata-katanya, perilakunya itu baik, nggak pernah ya menghina-hina orang. Rasulullah tidak pernah mencontohkan perilaku yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Makanya Rizik adalah, katakan 100% bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya setuju Bang, dari Bang Pangeran Pongkeng, harusnya oknum-oknum yang seperti Rizik ini sudah dicabut ini kewarganegaraannya ya. Jadi Rizik ini sekarang sedang dalam tanda petik sekarat, itu bukan berita hoak, itu berita nyata ya. Jadi saya ulangi, yang baru datang, mungkin yang baru menemukan channel kita, channel News Clan Official,
Sebenarnya berita tentang sakitnya Rizik sudah saya angkat, saya up, sudah saya informasikan di channel Tanda Kejadian. Ini saya ungkap lagi karena animo masyarakat untuk melihat Rizik sedang dalam tanda petik sekarat itu tinggi banget ya. Ini buktinya. Ketika saya angkat lagi tentang sekaratnya Rizik dalam tanda petik, itu penontonnya masih banyak. Artinya apa? Banyak orang itu kayaknya setuju dengan situasi itu. Kenapa tidak? Banyak orang yang komentar, iya banyak yang takut nih mau nolak Rizik, takut dengan FPI, Front Persaudaraan Islam yang sekarang kan adalah penerus dari Front Pembela Islam yang dulu. Ya, orang-orangnya sama, nama organisasinya aja yang kepanjangannya berbeda. Yang dulu adalah FPI, Front Pembela Islam, sekarang FPI, Front Persaudaraan Islam. Tapi orang-orangnya kan itu-itu aja. Tentu saja mentalitas pemikirannya sama, ya kan? Tapi masyarakat takut mau melakukan penolakan. Akhirnya apa? Dia hanya bisa berdoa. Maka ketika ada kabar bahwa Rizik mau ke Madura hari Jumat malam sampai 31 Juli 2024, ya, masyarakat sebagian hanya bisa gerundel di hati, tidak mau menolak. Artinya apa? Rizik diizinkan ke Madura tanggal tersebut oleh masyarakat, oleh umat Madura. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengizinkan Rizik, dengan dia diberikan musibah, diberikan peringatan, diberikan ujian, yaitu dalam tanda petik sekarat, ya, sekarat. Oke, saya sampaikan lagi, saya ulangi mungkin yang baru datang menemukan channel kita. Ini informasinya dari Hanif Alatos, menantunya Rizik nih. Ya. Semua akan turun bersama-sama, deklarasi bahwa kita bersatu, kita nggak bisa dibedah oleh begal-begal rasa Amin. Di sana terhalang dengan kondisi. Itu ceramahnya contoh yang provokatif, ya. Dia menuduh Kiai Madidin begal nasab Al-Kaburi, ya. Lalu dia teriak, tangkap begal nasab. Nah, akhirnya apa? Dapat kualat ini sekarang, ya. Banyak yang berspekulasi menganggap dan menduga bahwa Rizik sedang kualat. Allah tidak mengizinkan dia ke Madura pada tanggal tersebut. Mudah-mudahan di lain waktu kalau dia sudah tobat, mudah-mudahan ceramahnya di Madura lebih baik lagi kalau mau ke Madura. Kalau nggak diizinkan lagi, ya wallahu alam, ya. Kita sampaikan, Anda yang menyimpulkan, ya saudaraku, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada segenap umat Islam di Surabaya, di Madura, khususnya para kiai, para alim ulama, para habaib, dan umat Islam pada umumnya. Rencananya Imam Besar akan melaksanakan safari dakwah mulai dari di Surabaya hari Jumat malam ini, kemudian lanjut ke Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sampai ke Sumeneb sampai hari Selasa. Wow, disebut imam besar. Imam besarnya siapa? Ya, Unyil disebut imam besar. Dia hari Jumat malam sampai hari Selasa, sampai 31 Juli 2024 itu agendanya. Ternyata walaupun diizinkan oleh masyarakat, tetapi Allah tidak mengizinkan. Dia dalam tanda petik sedang sekarat. Akan tetapi beliau yang sudah begitu rindu kepada umat Islam di Surabaya dan di Madura, beliau yang sudah begitu rindu kepada para alim ulama di sana, terhalang dengan kondisi kesehatannya. Pasca safari dakwah di Jawa Barat kemarin yang begitu padat, dan memang safari dakwah Jawa Barat beliau sudah sakit, namun beliau memaksakan karena kerinduannya kepada umat. Akhirnya sekarang beliau sakit dan harus dirawat. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridha. Qaddar Allah masya, takdir Allah. Kita sudah berencana, beliau sudah berusaha, semangat kerinduan kepada Madura, kepada Surabaya, dan kepada umat Islam serta para kiai tidak terbendung, tapi kondisi fisik tidak memungkinkan. Sehingga atas nama Al-Walid Al-Habib Rizik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama keluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau.
dan insya Allah akan di-reschedule, dijadwalkan ulang setelah beliau fit, setelah beliau sehat, di tanggal yang nanti akan dikabarkan insya Allah. Doakan, mohon doa agar beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Dan sekali lagi kami mohon ridha. Kami paham betul tentunya di balik safari dakwah, rencana safari dakwah yang sudah begitu banyak pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya, pengorbanan segala-galanya. Akan tetapi apa boleh buat, anta turid anna urid wallahu yaf'al ma yurid. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah mudah-mudahan nafas panjang perjuangan kita masih panjang, insyaallah akan diagendakan ulang, beliau akan datang. Jazakumullah khairal jaza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian saudaraku video yang kita bisa sampaikan. Saya kira sudah cukup ya. Saya kira sudah cukup. Sudah saatnya saya undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Ini adalah live streaming. Barangkali kalau ada gangguan jaringan internet, konsekuensinya akan terputus. Kalimat kata-kata akan ada yang tidak jelas. Mohon kalau ada yang keliru diluruskan, tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya baca. Lanjutkan diskusi. Saya berharap komentar Anda bisa mengedukasi masyarakat. Mudah-mudahan komentar-komentar Anda bisa mengedukasi, bisa menjadi media penyadaran. Mudah-mudahan lantaran komentar Anda, para muhibbin, oknum muhabbib yang membaca komentar Anda mendapatkan hidayah dari Allah. Saya yakin saudara-saudaraku yang sudah mendapatkan pencerahan, sudah tidak percaya kepada kedustaan, itu adalah hidayah dari Allah. Anda yang sudah tidak percaya kepada oknum Habib Ba'alawi itu, Anda sesungguhnya mendapatkan hidayah dari Allah. Ya kan? Karena tidak semua orang ya bisa terbuka hatinya, bisa melihat fakta ilmiah. Karena kebanyakan mereka terdoktrin, pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah tidak terbukti, ya kan? Itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi ya, salam Pancasila Jaya, salam persaudaraan, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!